Selamat malam, saya Reno Tito Daniel Bramanto dengan NIM 0483792261. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 1 pemrograman eh, berbasis web. Di sini untuk soalnya adalah sebagai berikut. Di sini diminta untuk membuat website bahan ajar di UT yang dilakukan oleh UT daerah. Di sini fokusnya adalah front end-nya. Jadi fokusnya adalah UI. Yang untuk fitur-fiturnya yang diminta adalah halaman login, lalu dashboard menu, lalu tampilannya seperti ini kurang lebih untuk referensi saja, lalu informasi stok bahan ajarnya. Untuk strukturnya seperti ini kurang lebih. Nah, di sini pakai HTML ya, HTML, CSS dan JS. Ini untuk ketentuannya seperti ini. Di sini saya sudah membuka VS Code saya. Nah, di sini untuk indeksnya HTML. Sebelumnya saya mohon maaf sekali pakai untuk CSS-nya saya pakai Bootstrap untuk frameworknya karena untuk Vue.js saya masih belum terlalu familiar. Jadi kebetulan saya pakai Bootstrap saja yang saya udah cukup paham. Nah, ini untuk strukturnya seperti ini. Ini untuk indeks HTML-nya. Seperti ini register modelnya. Terus untuk input script-nya, script source-nya di sebelah sini. Ini untuk memanggil app.js-nya, untuk aplikasinya, dan ini untuk data JS-nya. Untuk data JS-nya sudah disertakan di tugasnya. Nah, seperti ini untuk data JS-nya. Di sini kita nggak pakai database karena fokusnya adalah di front end-nya aja, di UI-nya aja. Jadi di sini sudah disertakan, diinputkan seperti ini. Ini untuk data trackingnya, lalu untuk username-nya, ini kode-kode bahan ajarnya, beserta juga dengan gambar-gambarnya ya. Jadi sudah disertakan semua. Lalu ini untuk simulasi trackingnya ya. Jadi di sini nggak pakai API karena ya sudah cuman di front end-nya saja. Jadi untuk data trackingnya seperti ini. Tentuannya oke. Mungkin lalu ini untuk logic di app-nya. Nih untuk login page-nya seperti ini. Jadi ada alert-alertnya yang disertakan ketika kita mengisi. Misalnya ada password yang salah, mungkin bisa langsung kita coba saja. Start go live. Nah, di sini kita bisa pakai saja data JS ini. Nah, misalnya kita pakai Rina Wulandari. Untuk emailnya rina@ut.ac.id. Rina passwordnya Rina123. Rina@ut. Nah, jadi ini ketika kita salah, maka alert yang muncul adalah seperti ini. Dan ada pemberitahuan juga notifikasi bahwasanya login gagal karena email atau password yang kita masukkan tidak sesuai di data.js. Nah, tapi kalau misalnya kita masukkan yang sesuai dengan ini rina@ut.ac.id, kita login. Nah, maka yang muncul adalah seperti ini. Nah, sesuai ketentuannya. Jadi ada greetingnya Rina, selamat pagi Rina Wulandari, sesuai sama usernya. Untuk greetingnya ini
kita juga pakai mana greetingnya, greeting. Nah, ini kita greetingnya, functionnya itu kita mengambil dari logikanya seperti ini. Nah, jadi kalau kurang dari jam 11 kita nyebutnya selamat pagi, kurang dari jam 3 kita sebut selamat siang, kalau di atas jam 6 sore kita sebutnya selamat sore. Kalau selain dari itu, selamat malam. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu coba fitur apa lagi ya? Fitur logout juga bisa. Untuk fitur daftarnya kita coba. Itu saya masukkan Reno. Untuk passwordnya kita pakai huruf kecil saja. Reno 123. Nah, ini akun berhasil terdaftar, tapi ini cuma simulasi saja karena kita nggak ada backendnya. Jadi kalau misalnya untuk daftar, fiturnya sudah bisa. Untuk lupa password juga bisa. Jadi misalnya kita masukkannya Agus. Nah, instruksi reset password terkirim ke agus@ut.ac.id. Jadi masuknya ke emailnya Agus. Nah, sesuai dengan username-nya. Kita masuk lagi, kita pakai admin misalnya. Admin 123, login. Oke, kita coba untuk informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar sudah sesuai. Untuk gambar dan namanya, kodenya sesuai semua, manajemen keuangan sesuai dengan data.js yang sudah dimasukkan kemarin. Lalu kita coba apa lagi ya? Kita menu dashboard deh. Kita coba tracking pengiriman. Kita buka data.js-nya. Nah, data tracking misalnya kita masukkan nomor DO ini. Kalau kita cari, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi muncul berapa persen untuk progresnya, lalu untuk informasi-informasi update-nya, barangnya sudah sampai mana paketnya, totalnya, paketnya, nomor paketnya, tanggal kirimnya, semuanya sudah ada. Nah, di sini apalagi kita coba yang lain mungkin ini. Nah, di sini kalau kita cari, nah barangnya sudah sampai. Jadi pesanan selesai, diterima Agus Pranoto. Nah, ini paketnya, nomor paketnya, untuk totalnya sesuai semua sama yang ini, yang data yang disertakan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini bisa setelah karena kita manggil script source-nya dari data.js dari ini. Jadi kita ketika di sini kita memanggil data.js. Jadi data.js bisa terbaca dengan app.js-nya ini. Lalu apalagi ya? Mungkin tambah buku kita masukkan seperti ini saja. Misalnya matematika MSIM 4401. Kita dummy saja lah, kita tambahkan. Nah, di sini tambah, tapi yang perlu diketahui bahwasanya untuk ini karena front end, jadi datanya tidak masuk sampai ke data.js. Jadi perubahan yang kita lakukan di aplikasi website tidak sampai mengakses ke hardware-nya. Jadi datanya tidak berubah. Ini cuma sementara saja. Jadi ketika misalnya kita refresh, maka otomatis hilang datanya. Seperti itu. Apalagi ya? Kurang lebih mungkin itu saja. Kita tambah stok baru juga bisa. Stok baru lainnya misalnya 002.
MC4402 kalkulus 1, kita tambahkan misalnya jumlahnya jadi 20, maka muncul jadi ada MC4402, nama bukunya adalah kalkulus 1, edisi 1, PMP, stoknya sebanyak 20. Untuk gambarnya kita copy dari sini saja karena memang tidak ada stok gambar saya. Cuman ya seperti itu, ketika di refresh maka akan hilang dengan sendirinya. Jadi dia tidak bisa menyimpan data ke dalam sana karena memang kita fokusnya front end saja untuk saat ini. Untuk logoutnya juga bisa. Jadi mungkin sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat malam.